Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Bersukacita Tuhan baik, amin. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri sekalipun di balik masker. Kita boleh kasih senyum satu dengan yang lain. Minimal 10 orang, lihat kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan, minimal 10 orang Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita siap mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur satu hari lagi Tuhan tambahkan atas hidup kita, amin. Dan kita bersyukur kita dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, fisik, hati dan pikiran kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena terlalu banyak alasan bagi setiap kita mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Teduhkan hatimu, kita satukan dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Minggu keempat di bulan ke-7 di tahun ini. Kami sungguh melihat rahmat, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Apapun kondisi kami mau katakan Tuhan Engkau tetap baik. Tuhan kuduskan kami, layakkan setiap kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, persembahan kami dalam ibadah kami, boleh menjadi dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Doa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji, menyembah Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar menyenangkan hati-Mu, Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Sungguh baik. Namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh,
bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, amin, kau sungguh. Biar umat Tuhan saja katakan, amin, namamu indah. Amin, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Oh Yesus, amin, baik. Sambil ingat-ingat kebaikan Tuhan, sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Ku tinggikan. Mari coba sambil bangkit berdiri katakan, ku mau memuji. Pujian penyembahan kami, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Ya. Hanya bagi Tuhan. Oh, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ya. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus baik bagi kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tetap baik bagi kami. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Iralaba takaralaba yaralaba syakaralaba. Mari sembah Tuhan Yesus. Sembah syakaralaba yaralaba say. Uriaralaba takaralaba. Uriaralaba takaralaba yaralaba yaralaba. Biar Tuhan menikmati pujian penyembahan kami hari ini. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Kuriaralaba takaralaba yaralaba yaralaba. Yeralaba yaralabo. Iralaba takayaralaba. Mau kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Syakaralaba takaralaba. We love you Lord Jesus. Uriaralaba
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Boleh jemaat Tuhan saja katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala mau bisa. Amin. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Sekali lagi layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap hati, sekali lagi janji sama Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa ragaku. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan haleluya. Katakan hosana. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kami akan bersorak bagi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap bersorak katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, katakan haleluya. Katakan hosana. Woo! Bersama-sama kita bertepuk tangan. Yang mau menari bagi Tuhan menari, amin. Yang mau bergoyang bagi Tuhan katakan woo! Engkau dahsyat bagi kami Yesus. Ya. Bisa lebih kompak lagi Bapak Ibu Saudara. Say, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Boleh dengan keras katakan oh. Ku dan bahagia. Lebih keras lagi katakan oh. Inilah rinduku. Janji sama Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum atas kebaikanmu dan nafasku
Yang mau janji sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Segenap hati, apapun yang terjadi, kami janji sama Tuhan Yesus. Ajar kami tetap berdiam di hadapan-Mu. Ku berdiam dekat. Sekali lagi, boleh jemaat saja sambil lambaikan tanganmu sama Tuhan. Kami janji Tuhan Yesus, segenap hati. Amin. Boleh lambaikan kedua tanganmu sama Tuhan. Dan nafasku, oh hey, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh ya, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku tahu atas kebaikan-Mu. Dan nafasku, amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Dengan sepakat katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Katakan yes. Wow. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, itu adalah letak kekuatan kita. Amin. Kita percaya ketika kita diam di hadirat Tuhan, Tuhan akan membela setiap kita. Baik, siapkan hatimu Bapak Saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, hidupmu selebar-lebarnya. Bukan saja sebagai pendengar Bapak Ibu Saudara, tapi kita sepakat berkata siap menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kau layak ditinggikan Tuhan. Layak dimuliakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Bapak Saudara. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam hidupku, kami bersyukur Tuhan terlalu baik bagi kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Sungguh baik dan sangat baik Engkau ya Bapa. Kami menyadarinya, bahkan setiap tarikan nafas kami pun adalah rasa syukur kami kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran itu, firman disampaikan. Kami bersyukur ya Bapa, diberikan kembali, diingatkan kembali kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, diberikan kepercayaan oleh-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati firman yang hidup, kami mau menikmatinya saat ini. Maka Roh Kudus turunlah, jamalah kami, dan Engkaulah ya Roh Kudus menerjemahkan setiap kata dari isi hati Tuhan ini agar kami mengerti dan diberi kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu kembali. Mari kita buka Alkitab kita, satu ayat yang kita akan gumuli bersama. Dari Yakobus pasal 1 ayat 22 dengan tema mengimani dan melakukan firman. Mengimani dan melakukan firman. Ayatnya Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu orang bisa tidak ketahuan, betul ya? Tapi menipu diri sendiri tidak mungkin tidak ketahuan. Tapi persoalannya kita seringkali
tidak mau tahu bahwa kita sudah menipu diri. Manakalahkah kita menipu diri? Yaitu kalau umat Tuhan, hamba Tuhan hanya mampu memperkatakan, hanya mampu mendengarkan, duduk diam manis, tapi tidak melakukannya, maka firman berkata, engkau menipu diri sendiri. Kalau ini ditanyakan, kita menipukah atau tidak saat ini saudaraku? Tanya hati kita. Kalau saya tanyakan, minggu yang lalu disampaikan kebenaran firman, yang manakah bagiannya yang sudah kita kerjakan? Atau malahan seluruhnya bertentangan? Ya, apalagi Pak Pendeta Stephen Epen kemarin menyampaikan tentang mabuk-mabuk. Apakah dikerjakankah mabuknya atau tidak? Iya dong. Dan banyak hal yang kita dengarkan uraian-uraian. Nah, kalau firman Tuhan ini kita dengar lagi saat ini menegaskan engkau tidak melakukan, tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu diri sendiri. Sekali lagi, menipu orang boleh nggak ketahuan. Sangat mungkin tidak ketahuan. Tapi menipu diri sendiri tidak mungkin tidak ketahuan saudaraku. Maka kita harus malu terhadap diri. Aduh Ezra, kamu nipu lagi. Baik saudara-saudara, kita belajar dari sebuah tema melalui ayat ini, mengimani dan melakukan firman. Saudara-saudara, mengapa dan bagaimanakah kita melakukan firman? Saya mulai dengan satu ayat. Kita sama-sama baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengapakah sedemikian pentingnya buat anak-anak Tuhan, buat hamba Tuhan, buat kita seluruhnya untuk melakukan setelah mengimani firman. Mengapa? Betapa pentingnyakah firman itu buat kita? Melalui satu ayat ini kita diingatkan bahwa apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, yang mau dikatakan saudara-saudaraku bahwa engkau dan saya tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Dunia ini penuh kegelapan, engkau tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Maka lewat firman Tuhan engkau bisa berjalan dan teranglah hidupmu. Satu pernyataan yang kuat buat kita di pagi hari ini. Bahwa tidak bisa kita berjalan tanpa firman. Besok Pak Roy kita nggak ngerti apa yang terjadi. Gelap. Tidak ada yang tahu hidup ini. Tidak ada yang mengerti kita satupun. Rencana bisa kita buat. Banyak rencana keluarga bisa kita buat. Tetapi tidak ada satupun yang bisa memastikan. Gelap. Tapi melalui terang firman Tuhan, kita punya iman, kita punya percaya. Bersama dengan Yesus, aku lakukan perkara-perkara besar. Nah, itu pentingnya saudara-saudara. Saya menceritakan sebuah ilustrasi tentang gaya hidup keluarga membaca firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang pendeta diundang makan malam. Wah, ini penyakit sekali saudaraku. Bahwa penyakit pendeta itu, enggak ya pastor enggak ya, saya ya mungkin ya. Ya Pak Ferry enggak juga, apalagi Pak Stephen, saya berarti. Saya ya. Ya diundang makan. Kenapa? Sulit buat jemaat mengundang kemana lagi coba? Ke naik klub enggak mungkin. Sekalipun ada juga mungkin paketnya itu pendeta kali ya. Enggak mungkin, mau ditaruh kemana coba undangannya. Yang biasa ya makan gitu ya. Sehingga ya makanlah. Malam itu pendeta datang, jamuan makan diadakan, makanlah di meja seperti itu dan pendeta tuh makan. Setelah itu pendeta mau pamit pulang. Pamit,
Bapak, Ibu terima kasih untuk jamuannya dan kemudian pendeta pun pergi. Ya. Tapi kemudian si ibu yang punya rumah, ya biasalah mungkin ya biasa, saya nggak tahu biasa apa tidak. Si ibu ini rupanya sebelum pendeta keluar dari pintu, dia ada kecarian. Rupanya dia sudah siapin amplop. Ya entah apalah bentuknya, begitulah persembahan apalah bentuknya untuk diberikan pendeta. Ternyata tidak ada amplop itu. Wah, kecewa sekali keluarga ini. Pendeta kami ternyata maling. Masa sih amplop diambil seperti itu? Kan itu untuk dia. Harusnya kan diam-diam kan dia sudah dapat gitu. Wah, ini kami nggak mau beribadah. Di gereja pendetanya maling, pencuri. 2 bulan nggak ibadah. Nggak ibadah dia, keluarga ini. Dan kemudian entah mengapa tiba-tiba berpapasan, enggak bisa lari. Biasanya ketika dilihat minggu pertama, ada pendeta, kabur dia, nggak mau dia ketemu. Takut atau apa, atau nggak enak hati gitu ya, sama pendeta maling kan gitu dalam pikiran mereka. Dan kemudian pada saat itu, pada situasi tertentu setelah 2 bulan itu, mereka berpapasan dan nggak bisa kemana-mana ibu itu. Malu-malu, ya shalom Pak Pendeta. Oh ya ibu, aduh ibu sudah 2 bulan keluarga ibu, bapak nggak pernah gereja. Aduh kami rindu sekali. Iya Pak Pendeta, tapi ngomong-ngomong Pak, kami nggak gereja. Begini loh Pak ceritanya, yaitu pada saat kami undang Bapak, kami sudah siapkan amplopnya untuk Bapak, tapi Bapak curi amplopnya. Waduh, kami kecewa Bapak pencuri uang kami. Bu, ketika kita jamu makan itu, saya takut amplop itu ketumpahan kuah. Jadi saya selipkan ke Alkitab yang ada di meja. Terus berarti ibu 2 bulan gak baca Alkitab. Hello? Katakan saya orangnya. Bukan saya, kata si Boru. Saudaraku perhatikan. Dia tuduh pendetanya maling. Dia tuduh, dia kecewa sama pendetanya. Padahal dirinya yang rusak. Masa keluarga enggak baca Alkitab? 2 bulan. Jangan-jangan sudah beberapa bulan yang lalu enggak baca. Hello? Ngerti cerita ini? Ngerti. Oke. Baik saudara-saudara. Ya itu ilustrasi saja ya. Kiranya kita menjadi pembaca dan juga pelaku firman Tuhan. Oke, mengapa diimani dan dilakukan firman? Ini penting. Mengapa kita diperintahkan mengimani dan melakukan firman? Sebab ada banyak orang di luar sana berkata bahwa Alkitab ini adalah kumpulan cerita. Bahwa banyak di luar sana orang berkata itu karangan manusia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berkata bukan karangan manusia, bukan ciptaan manusia, bukan kisah-kisah. Tetapi benar-benar firman Allah yang hidup. Yang harus kita amini, imani dan kita lakukan. Yuk kita belajar. Apakah firman itu sehingga harus diimani, dipercaya, dilakukan? Sehebat apa sih firman itu? Mengapa harus diimani? Mengapa harus dipercaya? Mengapa harus dilakukan firman itu? Ada apa dengan firman? Diskusi dalam core team ada bagian yang akan saya sampaikan juga nanti Pastor. Oke. Mengapa kita imani? Kita lakukan? Sebab firman itu adalah perkataan Allah. Jadi kalau perkataan Allah tidak diimani, tidak dilakukan, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita imani saudaraku? Kalau manusia ngomongannya dipegang. Kalau Allah pun perkataannya kita pegang. Nggak ada yang lain saudara-saudara. Yuk kita lihat. Mengapa diimani dan dilakukan? Kita sama-sama 2 Timotius 3:16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, itu pertama.
Diimani, dilakukan, dia bermanfaat mengajar. Mengapa dia bermanfaat mengajar? Karena kita nggak mengerti hidup ini. Perlu diajarin. Perlu disampaikan ini boleh, ini nggak boleh. Kita nggak ngerti hidup ini. Loh kita kan kucuk-kucuk lahir kok. Nggak ngerti. Jadi supaya kita mengerti hidup ini, kita diajar. Tapi bukan sembarangan diajar, diajar oleh firman. Yang kedua, setelah kita diajar terus diapain? Menyatakan kesalahan. Supaya kita tahu engkau salah. Hidupku sebelum dalam Tuhan, kita katakan benar. Tapi ketika diperhadapkan dengan firman, maka kita tahu salah. Oke, kalau sudah mengerti kita salah, terus untuk apa? Kita perbaiki kelakuan salah. Kita perbaiki kelakuan salah. Kita perbaiki kelakuan salah. Dan setelah kita perbaiki, terus untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Paham? Nah ini perlu sekali saudara-saudara. Oke. Firman itu jelas Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada orang berkata Perjanjian Lama nggak berlaku lagi. Loh, siapa Anda? Lembaga mana yang berani menyatakan ini berlaku, itu nggak berlaku? Loh kita hidup dalam Perjanjian Baru. Loh itu kan cuma pembagian. Padahal itu satu kesatuan adalah Alkitab, firman Allah. Itu hanya pembagian durasi waktu saja. Itu pembagian saja. Tapi itu adalah satu kesatuan yang mutlak, yang utuh. Tidak ada pertentangan dalam firman Tuhan. Mau tahu di mana Yesus berkata? Ini dia katakan Yesus. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, satu iota. Iota itu tanda baca. Tanda baca dalam Yunani dan juga huruf yang ke-10 Yunani, tapi persoalannya bukan itu. Tanda baca, jikalau tanda baca itu tidak ada pun sebenarnya pengertiannya enggak berubah. Jadi hal yang tidak penting pun sekiranya itu ada di dalam hukum Taurat Perjanjian Lama itu tidak ada satupun yang kurubah. Jadi ada orang berkata bahwa ini sudah Perjanjian Lama. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Masa Roh Kudus, hello. Hebat sekali Anda sebagai anak Tuhan, berani menyediakan firman Tuhan. Saya ada dalam sebuah grup waktu itu, medsos. Hangatnya bukan main berbicara tentang persepuluhan. Perjanjian Lama itu persepuluhan, itu untuk Lewi. Saya nggak berbicara persepuluhannya saudaraku. Saya mau sampaikan bagaimana orang-orang Kristen di luar sana berani berkata ini ayat nggak berlaku lagi. Sekali lagi, engkau siapa? Meniadakan kebenaran firman yang adalah satu kesatuan. Lewi tidak ada lagi saat ini. Macam-macam. Banyak hal yang disampaikan. Yesus naik keledai, Anda naik Innova, Anda naik motor. Enggak berlakukah? Jangan seperti itu memahaminya. Gitu loh. Ya, satu kesatuan utuh. Mari kita katakan bahwa firman Tuhan itu satu kesatuan seluruhnya. Tidak ada pertentangan. Paham ya? Jadi persepuluhan, bagian firman Tuhan, yang berkata tidak berlaku lagi sekarang zaman Perjanjian Baru, saya berani katakan sesat. Karena persepuluhan firman, saya nggak berbicara angka-angkanya nanti. Waktunya bisa, kita akan bicara itu, kita ajarkan.
Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, yang kedua, mengapa kita mengimani dan melakukan firman? Yang kedua, firman adalah pribadi Allah sendiri. Firman itu pribadi Allah sendiri. Jikalau engkau dan saya sebagai orang Kristen, tebusan Tuhan, nggak mengimani siapa yang kau percaya, aneh. Aneh itu. Yuk kita lihat ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengimani Allah salah apa tidak? Ya tidak salah dong. Mengimani Allah dan melakukan firman-Nya, perkataan Allah, ya benar dong, ya itu yang benar. Jadi firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kemudian menarik sekali Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Yohanes 1 ayat 14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Siapa dia? Firman itu Yesus. Jadi firman itu sekarang diam di antara kita, di dalam diri anaknya, Yesus Kristus. Mengimani apa yang dikatakan Yesus, ya benar, ya itu yang benar. Melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu yang benar. Masa sih nggak mau melakukannya? Kasihilah musuhmu. Itu perintah firman, betul? Sudahkah kita melakukannya? Kadang iya, kadang tidak. Kalau untuk yang itu Pak Pastor, enggak bisa aku. Kalau itu aku masih bisa. Kalau itu sakit sekali Pak. Aduh Pak, Bapak nggak bisa rasakan. Kalau itu nggak bisa Pak. Apalagi mertuaku. Ya, kalau yang lain bisa, yang ini nggak bisa, ayo belajar. Menjadi pelaku firman bukan pendengar. Kalau tidak engkau menipu diri sendiri. Nah, yang ketiga. Mengapa mengimani melakukan? Karena firman itu adalah kebenaran. Loh iya dong, ayo kita lakukan dong yang benar. Masa sih yang jahat, yang gak benar kita lakukan? Bagaimana ceritanya itu? Begini ceritanya, lihat. Dalam Yohanes 17:17 dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Untuk mengajar kita melakukan kebenaran supaya hidup dalam benar, supaya hidup dalam benar. Itu yang penting buat anak-anak Tuhan. Dan itu yang benar. Jadi kita mau dikuduskan lewat apa? Firman. Maka bacalah, renungkanlah firman Tuhan setiap hari dan lakukanlah. Karena Yesus berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Supaya hidup kita ini tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Lurus terus di jalan Tuhan. Maka kuduskanlah lewat firman yang kita baca. Kita lakukan saudaraku. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang lain. Yang mutlak hanya ini. Sebab dia adalah firman itu sendiri. Kebenaran saudaraku. Begini. Mau hidup benar, hidupi firman Tuhan. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Mau hidup benar, hidupi firman Tuhan. Amin. Oke. Rupanya ada banyak anak-anak Tuhan tidak mau hidup benar saudaraku. Diingatkan juga nggak mau. Jadi harus ngaca, ya. Ngaca, oke. Harus ngaca, bercermin. Cerminnya harus kebenaran, cerminnya harus firman Tuhan. Seorang anak berusia 4-5 tahun, mereka akan berangkat piknik, rekreasi pada hari itu. Tapi mungkin karena mobil lama datang, jemputan seperti itu, si anak ini masih bermain-main lagi sama kakaknya seperti itu. Dan kemudian
dalam waktu yang sedemikian rupa, rupanya baju anak ini sudah lecek dan kotor. Mobil datang jemputan. Mamanya, kamu bajumu kotor. Enggak mah, enggak. Bagus. Diingatkan enggak mau. Maka mamanya ambil cermin. Nih, lihat bajumu, ngaca. Ini kotor. Maka dia pun tidak lagi bantah. Dia ganti bajunya. Anak-anak Tuhan dengar baik. Firman itu kebenaran, ngaca kepada kebenaran, ngaca kepada firman. Bukan yang lain. Kita hidup kata firman, bukan kata orang lain. Aturan main kita adalah firman, bukan perkataan orang lain. Ya. Oke, yang keempat. Firman itu dikerjakan dan bekerja. Jadi pelaku firman itu dikerjakan dan bekerja. Ya, kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Joshua, supaya engkau berhasil beruntung dalam perjalananmu ini, maka engkau harus melakukan apa? Yang pertama, engkau merenungkan firman Tuhan, artinya apa? Kamu harus mengerti dulu, mengerti benar-benar makna firman. Engkau harus mengerti benar-benar makna firman itu. Maka tidak mungkin seorang yang mau melakukan segala sesuatu tanpa mengerti. Tadi lagu kita luar biasa, duduk diam, ku mau duduk diam. Ayo duduk diam di hadirat Tuhan. Baca pelan-pelan, apa maksudnya? Ketika kita sudah mengerti, maka perkatakan firman Tuhan. Kamu harus memperkatakan firman Tuhan secara berulang-ulang, baik untuk dirimu maupun untuk mengerjakannya pada orang lain dan selanjutnya. Itu yang kedua, langkah kedua. Langkah ketiga, taati firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan hanya akan sekedar pengetahuan jika tidak diterapkan. Lihat bagaimana Bartimius yang buta itu sembuh. Saya pernah ceritakan bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya sembuh. Ketika rombongan Yesus melewati Bartimius, Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Yesus lewat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus lewat makin jauh. Tapi Yesus berhenti. Yesus ngomong kepada muridnya, panggil dia. Perhatikan baik. Bartimius dipanggil. Dia mau apa tidak? Dia mau, dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Panggillah dia, dia panggil, dia datang. Maka dia mendapatkan mujizat itu, saudaraku. Banyak sekali anak-anak Tuhan berteriak, Tuhan berikan aku mujizat. Tapi gak melakukan firman Tuhan. Gak memperkatakan, merenungkannya, melakukannya. Oke, kita lanjut. Cara kerja mengimani dan melakukan firman. Pertama-tama firman Tuhan akan menguatkan keyakinan. Sudah banyak pendapat di luar sana yang buat kita bingung akan hidup, bingung akan masalah kita. Tapi melalui firman Tuhan kita dikuatkan keyakinan kita. Lalu mengubah karakter dan pikiran. Karena apa? Karakter dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan mengubah cara bertindak. Maka dari awal saya katakan baca firman, dikuduskan oleh firman, karakter kita berubah. Produktivitas kerja kita bertambah, macam-macam. Kita mendapatkan seluruhnya saudara-saudara. Ya. Tapi ada banyak orang berkata, saya sudah baca firman, saya nggak ngerti Pak. Saya baca firman bertahun-tahun, saya nggak mengerti. Apa faedahnya kalau saya nggak ngerti? Ada pengalaman begitu? Dibaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya nggak ngerti Pak, saya sudah baca 2 kali, 3 kali saya sudah baca, tapi saya nggak mengerti. Nanti saya jelaskan. Lihat, yang kelima, firman itu adalah janji Allah. Kita hidup karena ada janji yang luar biasa. Kalau tidak, kita akan tidak punya semangat.
Ada yang pacaran di sini? Ada? Jangan menipu diri sendiri. Ada? Oh, si Os. Saya, ya selamat. Os, kalau kamu janji sama pacarmu, ya toh, suatu hari begitu ya, kita ketemu di sini, tapi kamu telat. Kira-kira enak nggak buat pacarmu? Nggak enak lah, pasti nggak enak ya. Nah, tapi dengan janji itu ada sesuatu yang luar biasa. Betul? Orang pacaran saja dengan janjinya itu berbunga-bunga hatinya. Asik. Perhatikan, orang yang pacaran dengan janji saja pun sangat berbunga-bunga. Apalagi firman Tuhan adalah janjinya, hidup dalam janji Tuhan yang luar biasa. Kita baca 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan murni, gak seperti janji yang tadi. Ketemu jam 4, datang jam 6. Kita ibadah, yud, datang jam berapa? Kita ibadah, woman ingat, kita ngomong. Ya udah diturutin dong. Gitu loh. Oke, bagian terakhir. Wah, kalau terakhir ini semangat ya. Jadi saya katakan tadi, ada banyak anak-anak Tuhan sudah baca Alkitab tapi nggak mengerti. Oke, kita banyak sering melakukan ini. Saya juga banyak hal yang saya tidak paham. Loh, Bapak kan hamba Tuhan? Iya. Bukan sekedar hamba Tuhan, berpuluh tahun saya hamba Tuhan. Tapi banyak hal yang saya tidak bisa pahami. Banyak sekali. Bagaimana saya bisa pahami, otak saya terbatas. Tuhan kita nggak terbatas, saudaraku. Nggak bisa. Nggak bisa semuanya, tapi duduk diamlah. Oke, jadi ada seorang cucu ngomong sama kakeknya. Kek, aku lihat kakek itu rajin terus baca Alkitab. Tiap hari, bertahun-tahun. Saya melihatnya sedemikian rupa. Saya juga ikut baca Alkitab seperti kakek. Tapi banyak bagian Alkitab yang saya tidak paham. Kalau nggak paham apa artinya firman itu buat saya. Si kakek bawa cucunya ini ke tepi kali. Sambil dibawanya keranjang arang. Dibuka, dilepas arangnya semua, dibawalah keranjangnya. Sekarang begini, cucu. Supaya kamu mengerti apa manfaat baca firman. Sekalipun kamu enggak bisa mengerti. Ya kek, sekarang ambil air dari kali ini, bawa ke rumah. Cepat. Dia ambil pakai keranjang. Dia lari sampai ke rumah. Sampai di rumah, habis. Ulang lagi, mungkin kamu kurang cepat. Dia cepat-cepat. Enggak bisa juga, habis. 5, 6 kali sampai 10 kali. Kayak enggak bisa, enggak bermanfaat, kayak enggak bisa. Tapi coba lihat sekarang. Bekas arang dalam keranjangmu. Tadinya hitam, sekarang jadi bersih. Banyak sekali kejadian dalam membaca Alkitab. Engkau dan saya enggak paham. Bacalah terus. Dan itu memurnikan engkau. Jadi mengimani dan melakukan firman Tuhan adalah bagian kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman, buat kebenaran yang luar biasa. Kami mengerti sekarang bahwa firman itu segala-galanya. Firman itu adalah engkau. Firman itu adalah kebenaran yang menguduskan kami. Kami mau melakukannya, tidak hanya pendengar. Jikalau kami hanya pendengar, kami penipu untuk diri sendiri. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Wow.
Diberkati Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini kita akan rajin baca firman Tuhan, amin. Yang mau janji sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan cuma baca story orang ya, baca firman Tuhan tiap hari ya Pastor ya. Wow, kami sungguh diberkati, ditampar-tampar hari ini supaya kita terus rajin, ngerti nggak ngerti, baca firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya Pastor Ezra Simorangkir. Kami sungguh diberkati, doa kami Pak sehat terus, makin keren dipakai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pertama ini, bolehkah melambaikan tangan? Kami rindu berkenalan, coba lihat kiri kanannya, adakah jiwa baru mungkin? Ada, jangan malu-malu. Ya, puji nama Tuhan, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah jemaat-jemaat yang setia, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu kita mau lakukan kebenaran firman untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada amplop-amplop di kursi Bapak Ibu Saudara. Kalau mau beli ucapan syukur, perpuluhan, diakonia, buah sulung, mari lakukan yang terbaik. Persembahan kita. Bapa kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami melihat, menyaksikan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna dalam keadaan apapun. Tidak pernah terlambat berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan rasa syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, diakonia, buah sulung, apapun itu bentuknya. Kami percaya telah dikuduskan di dalam nama Yesus. Pakai gereja ini untuk terus memperluas kerajaan Tuhan. Kami percaya seluruh umat-Mu yang memberi dengan sukarela akan diberkati Tuhan menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Sambil memberikan persembahan kita akan saksikan pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Chandra Juliar. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah konsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Foninio. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari PS, Daniel, adakah? Pengumuman tambahan, persilakan Pak. Shalom,
sedikit Shalom. tambahan saja. Untuk setiap hari, tadi kan sudah ada pengumumannya ya, doa jam 10 pagi. Bukan doa, konseling jam 10 pagi. Tapi kita akan mulai dengan doa. Di gereja ini kita ada setiap hari doa, tiap hari. Kecuali Senin, karena Senin kita semua tidak aktif, tidak semua libur ya. Kalau pendeta itu liburnya itu hari Senin sebenarnya. Ya, hamba Tuhan itu libur Senin. Jadi kami mengundang kalau memang ada yang mau rindu untuk berdoa silakan. Bisa berdoa bersama-sama jam 10 ya. Lalu yang kedua, Komsel tadi nanti akan kita bagi karena Komsel itu harusnya komunitas yang lebih kecil daripada ibadah. Kita akan bagi lantai 1, lantai 2 maksud saya, lantai 3 dan lantai 3 sebelahnya. Kita akan bagi ada yang youth, Komsel, lalu ada yang berdasarkan usia, nanti kita akan bagi. Supaya lebih kena, lebih mendarat, ya sesuai dengan problematikanya masing-masing. Ya. Nah, tentunya nanti akan dipimpin oleh pengajarnya yang juga disesuaikan. Terima kasih, itu saja tambahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita doa syafaat. Kasih-Mu begitu besar buat kami semua Tuhan. Kau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Kau tidak inginkan kami terpisah dari Engkau Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap detik Tuhan, Engkau selalu memandang kepada kami Tuhan. Kadang kami yang menjauh dari Engkau Tuhan. Daripada hidup kami ini Tuhan. Bahkan kami khawatirkan apa yang ada di dunia ini Tuhan. Karena Engkau lara segala-galanya buat kami ya Tuhan. Makasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sedang mengajarkan kami. Karena kami ini manusia yang terbatas. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan itu timbul dari pendengaran dan pendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami harus baca Tuhan. Merenungkannya siang dan malam Tuhan. Agar kami lakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami ya Tuhan. Biar kami tidak lagi menunda-nunda cara membaca Alkitab Tuhan. Sesibuk apapun Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Satu ayat kami baca satu hari dan kami merenungkannya, maka itu akan menjadi berkat kekuatan buat kami Tuhan. Untuk itu Roh Kudus mampukan kami yang ada di kerjaan, di sekuler Tuhan. Biar kami tidak terus Tuhan fokus kepada pekerjaan kami, tapi kami melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kami. Di dalam ibu-ibu rumah tangga Tuhan, biar mereka merenungkan firman Tuhan. Agar ibu-ibu rumah tangga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi berkat Tuhan buat suami dan anak-anak maupun lingkungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui hamba-Mu Pak Estra Tuhan. Tuhan berbicara, untuk itu berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Karena apa yang perkataan firman Tuhan keluar mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Di mana Engkau tempatkan hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Di dalam penggembalaannya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang pembukaan Bekasi maupun juga Tuhan Cikupa Tuhan. Kami berdoa Bapak, biar melalui Pak Estra Tuhan, gereja kedua cabang ini Tuhan segera dibuka Tuhan untuk menampung menggembalakan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat pada pagi hari ini yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, percaya Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Pergumulan apa saja Tuhan yang mereka bawa pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima dan Tuhan lakukan bagian-Mu, mujizat nyata buat setiap jemaat ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam pergumulan mereka Tuhan buka jalan Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan, masa depan mereka penuh harapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Yang saat ini sedang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, yang akan mempertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan Tuhan, agar mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oma opa di tempat ini Tuhan berkati, karena firman Tuhan berkata sampai putih rambut Engkau akan menggendong Tuhan. Berkati setiap oma opa yang ada di GBI di sisi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani atas mimbar, di bawah mimbar, kami percaya ciri payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai well singer Tuhan, Tuhan berkati Tuhan.
Mereka mempersiapkan hati mereka untuk ibadah kedua Tuhan. Biar roh mereka menyala-nyala Tuhan. Terima kasih bagian multimedia Tuhan, berkati Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk mereka melayani Tuhan, untuk Tuhan bukan untuk manusia Tuhan. Setiap alat-alat yang kami gunakan semuanya berjalan lancar Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang melayani di agar masa depan anak-anak kami di sisi ini Tuhan, masa depan anak-anak kami Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Kami Tuhan, kami bersyukur mempunyai Bapak Gembala Tuhan yang saat ini rindu agar pertumbuhan kami sebagai jemaat ini Tuhan, boleh setiap hari kami bertumbuh. Untuk itu berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan, bersama dengan istrinya Tuhan, Ibu Vera Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemana saja mereka melangkah kakinya Tuhan, Tuhan menyertai mereka Tuhan. Oh, pekerjaannya Tuhan sebagai pebisnis Tuhan yang saat ini bekerja di sekuler Tuhan, Tuhan berkati usaha bisnisnya Tuhan berhasil dan beruntung Tuhan. Kalau sore malam ini Tuhan akan berangkat ke luar negeri Tuhan, kami berdoa Tuhan sertai. Biar dia tiba di Amerika Tuhan dalam tugas pekerjaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali, diberikan kesempatan. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.